Salam jumpa lagi dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang jeruk nipis. Jeruk nipis yang nama latin atau nama ilmiahnya Citrus aurantifolia. Kalau di kampung saya, jeruk nipis ini sering disebut dengan asam limau kape. Di Indonesia terdapat banyak penamaan terhadap jeruk nipis ini. Antara lain, di Aceh disebut dengan kelangsa. Di Jawa jeruk pecel, lemau nepi di Kalimantan, lemo ape, lemo kapasa, lemo kadasa itu di Sulawesi. Di Maluku dikenal dengan puhat M nepi, ahusihisni, auphisis, inta, lemonepis, ausinepsis, usinepese, dan wanabedu. Di Bali dikenal dengan lemo, jeruk alit dan kapulungan di daerah Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di daerah Nusa Tenggara Timur dikenal juga dengan dangaseta, mudu telong, muda kenelo, dan delomaki. Kalau orang Inggris menyebutnya dengan key lime. Intinya, beda daerah, beda nama panggilan atau sebutannya. Yang jelas maksudnya cuma satu, buah yang berada di depan kita saat ini. Kalau yang terlihat saat ini beda lagi. Bukan jeruk nipis, akan tetapi jeruk siam gunung omeh, bibitnya. Itu rencananya mau kita jual. Kalau ada yang berminat silakan datang ke tempat kita ya. Khususnya untuk yang berada di Kecamatan Air Pura dan sekitarnya. Yang barusan lewat tadi anggap saja iklan ya. Sekarang kita kembali lagi ke pengamatan terhadap jeruk nipisnya. Jeruk nipis yang ditanam di kebun saya cuma satu batang ini. Mari kita lihat dulu ke pangkal batangnya. Itu terlihat ada sedikit seperti ada lubang pada pangkal batang ini. Bekas terserang oleh penyakit Phytophthora yang menyebabkan pangkal batangnya ini mengeluarkan getah, kemudian membusuk di sebagian pangkal batangnya. Belum terkena seluruhnya sih. Karena baru sebagian yang terserang, jadi jeruk nipisnya masih bisa diselamatkan. Dengan kata lain, belum mati sampai saat ini. Masih hidup. Jeruk nipis ini berasal dari sambung sisip, yang batang bawahnya merupakan Japan Citron atau JC. Nah itu bekas potongan Japan Citronnya. Karena saya sambung sisip saat usia Japan Citron ini sudah lumayan tua juga. Batangnya sudah sebesar pergelangan tangan. Itu bekas potongan dengan gergaji. Saya potong dengan gergaji kira-kira tingginya 40 cm dari tanah. Kemudian saya sambung sisip. Nah ini bagian atas ini yang agak melengkung ini sudah merupakan batang dari jeruk nipis yang saya sambung sisip ke jeruk JC tadi, Japan Citron tadi. Nah itu, yap, kita lihat lagi lebih dekat. Inilah tampilan dari jeruk nipis yang usianya kira-kira 2 tahun setelah disambung sisip. 1 tahun setelah disambung sisip sebenarnya jeruk nipis ini sudah mulai berbunga dan berbuah. Akan tetapi setelah terkena serangan jamur Phytophthora yang menyebabkan sebagian pangkal batangnya membusuk, jeruk nipis ini berhenti berproduksi. Maksudnya berhenti berbunga, berhenti berputik, apalagi berbuah. Dan setelah cukup lama juga dilakukan pengobatan secara intensif, akhirnya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, jeruk nipis ini kembali mengeluarkan bunga. Dan buah atau putik yang terlihat saat ini merupakan hasil dari proses bunga yang tumbuh sekitar 4 bulan yang lalu. Nah kalau sekarang bunganya sudah mulai lebat lagi, sudah banyak lagi mulai muncul bunga-bunga baru. Hal ini menandakan bahwasanya jeruk nipis ini sudah mulai sembuh, walaupun belum bisa dikatakan 100% sembuh, karena bagian pangkal batangnya tadi masih ada yang terlihat menghitam kayunya. Berarti kayu yang menghitam tersebut bisa dikatakan kayunya sudah mati. Berarti sebagian dari batang jeruk nipis bagian bawah ini sudah mati, tapi sebagian lagi masih hidup. Nah, lucu juga ya. Karena itulah jeruk nipis ini masih dalam proses pengobatan intensif yang saya lakukan. Dan akan saya lakukan sekuat tenaga atau semaksimal mungkin untuk menyembuhkan jeruk nipis ini 100% agar bisa berproduksi secara maksimal lagi. Dan tentu saja, kalau jeruk nipis ini berproduksi secara maksimal, ya akan menguntungkan juga sih, soalnya buahnya kan bisa dijual juga. Berhubung saat ini kita dalam judul pembahasan mengenal jeruk nipis lebih dekat, nah itu kita lihat lagi ini putiknya. Putik dari jeruk nipis
perkembangan selanjutnya dari bunga. Terlihat putiknya seperti guci ya. Terlihat seperti guci agak meruncing ke atas. Kemudian tumbuhnya di sekitar ketiak daun. Putiknya ini berwarna hijau tua. Nah, kalau yang ini bunganya. Ya, seperti tadi juga. Bunganya ini biasanya tumbuh di sekitar ketiak daun. Itu terlihat bunganya berwarna putih dengan tangkai bunganya yang tidak terlalu panjang. Kalau yang ini sudah bisa dikatakan buahnya. Buah dari jeruk nipis. Perkembangan selanjutnya dari putik ini yang sudah membesar seiring dengan bertambahnya usia dan terlengkapinya nutrisi bagi jeruk nipis ini. Yap, kalau yang ini kita lihat daun dari jeruk nipis. Ini saya masih belum yakin jeruk ini sembuh 100%. Itu makanya daunnya agak menggerucut gimana gitu. Masih terserang hama ini sepertinya. Dan semoga saja masih bisa disembuhkan. Ini dalam proses perawatan intensif ini. Setiap hari diamati perkembangannya. Baiklah, kita amati lagi jeruk nipisnya lebih dekat. Kalau sekarang kita lihat bagian atasnya. Dari atas kita lihat. Saya sekarang berdiri di tangga ini. Ya, begitulah tampilan dari jeruk nipisnya. Daun yang hijau mudanya ini agak mengerucut. Sebagai pertanda bahwasanya jeruk nipis ini belum sembuh total dari serangan Phytophthora. Masih butuh perawatan yang intensif dan diamati setiap harinya perkembangan dari kesembuhan jeruk nipis ini. Merupakan dahan atau ranting bagian atas dari jeruk nipisnya. Kalau diukur dari tanah, dari pangkal batangnya tadi, tingginya sekitar 2 meter, 30 cm. Dari pengamatan yang dilakukan secara awam lebih dekat terhadap jeruk nipis ini, dapat diketahui bahwasanya jeruk nipis merupakan jenis tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tingginya berkisar antara 0,5 sampai 3,5 meter. Kalau tumbuh subur, tingginya bisa lebih dari 4 meter. Batang pohonnya berkayu ulet, berduri, dan cukup keras. Permukaan kulit batangnya bagian luar berwarna coklat tua dan agak kusam. Daunnya majemuk atau banyak. Ciri khususnya seperti ada 2 daun yang terdiri dari anakan daun yang lebih kecil pada bagian yang tumbuh di batang atau ranting, dan ada daun yang lebih lebar atau besar pada bagian luarnya. Berbentuk elips atau bundar lonjong dengan pangkal membulat. Ujung tumpul, panjang daunnya berkisar antara 2,5 sampai 9 cm dan lebarnya 2,5 sampai 5 cm. Sedangkan tulang daunnya menyirip dengan tangkai bersayap, berwarna hijau dan lebarnya 2 sampai 25 mm. Ini terlihat duri dari pohon jeruk nipis yang saat ini tumbuh di rantingnya. Yang tumbuh di batang juga ada, ini. Durinya tidak begitu panjang. Tapi kalau menusuk tubuh, sakit. Bunga dari jeruk nipis ini majemuk atau tunggal yang tumbuh di ketiak daun atau di ujung batang dengan diameter sekitar 1,5 sampai 2,5 cm. Kelopak bunga berbentuk seperti mangkok, berbagi 4 sampai 5 dengan diameter 0,4 sampai 0,7 cm. Berwarna putih kekuningan. Daun mahkotanya berjumlah 4 sampai 5, berbentuk oval dengan panjang 0,7 sampai 1,25 cm dan lebar 0,25 sampai 0,5 cm. Warnanya juga putih. Buah jeruk nipis berbentuk agak bulat, meski tidak bulat sempurna seperti bola pingpong, tapi cukuplah kalau dikatakan buahnya bulat tidak sempurna. Diameter buahnya berkisar antara 3,5 sampai 5 cm. Kulit luarnya berwarna hijau atau kekuning-kuningan. Jeruk nipis ini memiliki akar tunggang, kecuali jeruk nipis yang ditanam dari hasil stek batang atau cangkok. Jeruk nipis yang berasal dari stek batang atau cangkok sudah pasti tidak punya akar tunggang.
kecuali ada batang jeruk lain yang menopangnya. Buah jeruk nipis rasanya asam. Jeruk nipis yang saya tanam ini tidak sedikit pun terasa manis, asam semuanya. Kalaupun ada rasa lain dari buahnya, itu pun cuma rasa pahit pada bagian kulit buahnya saja. Tanaman jeruk nipis atau tanaman yang satu famili dengan jeruk pada umumnya menyukai tempat-tempat yang memperoleh cahaya atau sinar matahari langsung. Namun bisa juga ditanam di tempat yang sedikit ternaungi. Hanya saja akan berdampak pada produksi yang kurang maksimal. Dengan kata lain, produksi buahnya seadanya saja kalau berada di tempat yang ternaungi atau sedikit mendapatkan sinar matahari langsung. Maka dari itu, jika ingin mendapatkan hasil atau produksi yang maksimal dari jeruk nipis, sebaiknya ditanam di tempat terbuka yang tidak ternaungi oleh apapun dan mendapatkan sinar matahari langsung. Kecuali tujuannya hanya untuk sebagai tanaman hias. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalam.